Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang diberkati Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Frater. Ya, ini baru pertama kali eh, mendadak kemarin diminta oleh Ibu Regina untuk membawakan suatu renungan harian ya untuk komunitas Love Praying Family. Ya, saya senang di gereja sekarang banyak komunitas-komunitas yang berdiri seperti ini, umat Allah yang punya kerinduan untuk berdoa bersama, untuk mengembangkan hidup rohani bersama. Dan saya rasa inilah uh, asal mula gereja, kita berasal dari komunitas-komunitas kecil begini, umat beriman yang secara rutin berkumpul ya. Sekarang kita bisa berkumpul secara online, ini merupakan berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Iya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, baru selesai misa lalu ada yang ulang tahun, jadi kami sesuai tradisi harus doakan sama-sama, lalu kami saling mendoakan satu sama lain, lalu saya izin, saya bilang saya ada sesi ini, jadi ya masih agak ngos-ngosan dikit ini. Oke, baik. Saya belum pernah bawa sesi di sini kan. Biasanya bagaimana? Apakah ayat kitab sucinya dibacakan dulu? Kalau iya, siapa yang bacakan ya? Bisa juga, Frater. Dari saya. Oke. Oh Baik. ya, by the way, nama saya Frater Paulus Yohanes Chrysostomus. Saya baru persis 2 minggu yang lalu ditabiskan sebagai diakon di Keuskupan Bogor. Saya rasa Ibu Regina datang, cuman kita belum sempat ketemu. Minta maaf Ibu, terlalu ramai. Nah, baik, yang bawa kitab suci, mari kita sama-sama kita baca perikop Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakan. Suatu ketika, orang banyak mengurumuni Yesus. Maka berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sama seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih dimanapun berada, Santo Thomas Aquinas, seorang doktor besar gereja, dia pernah mengatakan demikian. Bagi orang yang percaya, tidak ada bukti yang diperlukan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada bukti yang cukup. Pada hari ini kita mendengar Yesus menegur orang-orang zaman ini, mereka yang tidak percaya, walaupun sudah melihat begitu banyak tanda yang dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan bahwa untuk angkatan ini, mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kita tahu bahwa dalam kitab Yunus, Yunus seorang nabi diutus Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Dan kalau kita lihat itu sebetulnya sangat menarik karena Yunus itu hanya bicara sepatah kata. Sebentar lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan dan kemudian mereka semuanya bertobat. Dari rakyatnya,
rajanya, bahkan sampai ternaknya pun disuruh puasa dan pakai abu, kain kabung begitu ya, tanda pertobatan. Jadi sangat efektif sekali khotbahnya Yunus. Pertanyaannya, mengapa orang Niniwe yang begitu banyak itu bisa langsung bertobat mendengarkan pewartaan dari Nabi Yunus? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan tanda Yunus itu? Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kisah Yunus ya, semuanya pasti familiar di sini. Yunus itu mencoba kabur dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan tangkap dia. Dia ditelan ikan selama 3 hari 3 malam, lalu kemudian dilemparkan ke darat. Nah, jadi bisa kita bayangkan, Yunus keluar dari perut ikan berjalan ke Niniwe, lalu kemudian orang Niniwe melihat. Mereka tahu kisahnya Yunus. Siapa ini? Ini orang yang ditelan ikan, lalu kemudian selama 3 hari masih hidup sampai sekarang. Sepanjang sejarah, belum pernah ada terjadi orang yang ditelan ikan di tengah laut, lalu selamat, tetap hidup. Jadi mereka melihat ini sebagai suatu pertanda bahwa Yunus ini bukan orang biasa. Ini orang pilihan Tuhan. Ya, begitu pula tadi Yesus membandingkan dengan ratu dari selatan yang jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk mendengarkan Salomo. Dan kemudian ratu itu sangat terkesima karena kebijaksanaan Salomo. Dia katakan bahwa belum pernah ada orang yang berbicara seperti Salomo. Begitu bijaksana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang Niniwe mendengarkan Yunus, ratu dari selatan mendengarkan Salomo, betapa tidak harus kita mendengarkan Yesus Kristus. Dia katakan yang ada di sini lebih daripada Yunus, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus adalah kepenuhan dari tanda yang hendak dinyatakan oleh Allah kepada kita. Kepenuhan dari wahyu, revelasi dari Allah Bapa kepada kita umat manusia. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Yesus memang betul-betul adalah anak Allah? Kita bisa lihat dalam bacaan pertama tadi sebetulnya. Kemarin jatuh di kamar mandi. Bisa saya lanjut? Silakan, Frater. Lanjut. Oke. Bisa dengar suara saya dengan jelas karena saya tidak dengar feedback apa-apa. Jelas. Nggak bisa, Jelas Frater. ya. Jadi Ya. dalam iman saya percaya semua yang ada di sini bisa dengar. Oke. Karena ya satu kendala lagi memang kami di hutan ini sinyalnya agak kurang stabil memang. Jadi saya harus cari WiFi. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Yesus itu memang betul-betul anak Allah, bahwa dia memang adalah Tuhan, dia memang punya otoritas atas seluruh hidup kita. Kita lihat dari bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Tanda yang paling final, yang paling besar adalah kebangkitan Yesus. Sama seperti Yunus ditelan perut ikan 3 hari lalu dia keluar masih hidup. Yesus wafat, dimakamkan selama 3 hari, dan kemudian dia bangkit. Orang Niniwe heran, belum pernah ada orang yang ditelan ikan lalu hidup. Sama, kita juga heran, belum pernah dalam sejarah terjadi ada orang yang disalib, mati, betul-betul mati, dikuburkan, lalu kemudian setelah 3 hari bangkit lagi dan tetap hidup, bahkan lebih hidup. Itulah sebabnya mengapa gereja itu
para murid itu berubah sekali. Karena peristiwa kebangkitan itu begitu luar biasa dan mereka wartakan kepada seluruh dunia bahwa memang Yesus adalah Tuhan, bukan kaisar. Yesus adalah raja, bukan kaisar. Dia penguasa atas seluruh hidup kita. Maut itu bukan tandingannya Yesus. Ya. Dan kita juga dengar beberapa kali dalam Injil ketika Yesus berkhotbah dalam khotbahnya di bukit misalnya. Bagaimana reaksi para pendengar? Mereka tercengang dan kagum. Belum pernah ada orang yang berbicara seperti Yesus, penuh otoritas, penuh kuasa. Dan dia tidak hanya bicara, dia lakukan dan dia teguhkan dengan mukjizat. Tidak pernah ada orang yang bisa bilang, anakku dosamu diampuni. Siapakah orang yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Persis, karena Yesus adalah Allah. Anakku, bangkitlah, talitakum, terbukalah Efata. Terjadi semua. Belum pernah ada orang yang seperti itu. Ya, maka itu menyatakan bahwa memang Yesus yang kita imani, dia itu bukan sekedar guru, dia bukan sekedar rabi. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita memiliki iman, kita percaya bahwa memang Yesus adalah anak Allah, maka kita pun sudah seharusnya lah kita mendengarkan Yesus, kita menaati Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus, itu semua adalah tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, jangan mengeraskan hati kita seperti orang-orang yang ditegur Yesus pada hari ini. Bagi orang yang tidak percaya, tidak ada tanda yang cukup. Bahkan Lazarus yang dibangkitkan pun mereka bilang, itu bohong, kita harus bunuh dia. Karena itu tipuan. Bagi orang yang tidak percaya, tanda apapun tidak akan pernah cukup. Jadi poin pertama adalah hari ini Tuhan menginginkan kita untuk percaya dan beriman kepadanya tanpa harus menuntut begitu banyak tanda. Karena Tuhan sudah memberikan semua tanda yang kita butuhkan. Poin kedua berbicara tentang tanda. Sebetulnya kita sebagai murid Kristus, sebagai Kristus yang lain, kita yang sudah dibaptis, hidup Kristus ada di dalam diri kita. Hendaknya kita juga sebetulnya menjadi tanda bagi orang lain, tanda kehadiran Kristus. Kemarin kami baru selesai retret awal. Dalam retret awal itu saya mendapat konseli beberapa orang anak di Jakarta ya. Si muda, ganteng, pinter banget gitu. Tapi dia depresi, mau bunuh diri. Dan gak cuma satu, dan ada satu lagi dia akhirnya memutuskan untuk menjadi gay. Ya. Diusut-usut, dia luka batin sama orang tuanya. Saya mau doakan dia. Lalu dia bilang, stop brother, stop, stop. Jangan doakan saya. Saya nggak percaya sama Tuhan. Saya nggak percaya sama ini semua. Saya di sini cuma ikut ikut acara sekolah aja di situ. Bilang, kok bisa? Apakah orang tua kamu beragama? Dia bilang, iya. Justru itu, dia bilang, ibu saya itu orang yang sangat-sangat religius, aktif di gereja, tiap hari doa, pelayanan banyak. Tapi di rumah, dia pukul saya, dia hina saya nggak ngedapat kasih sayang apa-apa dari dia. Dia selalu ngerasa dirinya paling benar. Saya nggak bisa merasa dicintai dan diterima oleh ibu saya. Jadi saya pikir, untuk apa ke gereja? Untuk apa doa? Untuk apa itu semua? Munafik. Maka kemarin kami ada misa penyembuhan di sini kan, ramai sekali orang datang. Rombongan anak-anak ini ternyata nggak cuma satu dua, ada belasan itu yang ateis itu ya. Mereka berdiri paling ujung di tribun. Kita nyanyi, mereka nonton aja. Romo Yohanes khotbah, mereka main HP. Lalu kemudian waktu mulai ada adorasi, lalu kemudian berkat-berkat keliling begitu, mereka cuma gini ngeliatin dengan sinis. Dalam hati ini orang-orang bodoh, orang-orang munafik. Mereka pikir begitu. Kita ini orang-orang munafik semua.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sangat sedih saya hanya bisa kemarin doakan seperti itu, berharap semoga Tuhan juga menyentuh hatinya, menyadarkan dia dengan suatu dan lain cara bahwa ada harapan, ada Tuhan begitu ya. Tapi kita lihat akarnya itu dari mana? Kenapa mereka bisa punya kepahitan begitu? Mereka nggak percaya sama Tuhan karena mereka melihat teladan yang buruk. Ya tadi dari satu konseli anak itu, karena dia kecewa sama ibunya. Ibunya yang seharusnya menjadi tanda kehadiran Yesus malah menjadi tanda kehadiran setan. Dia nggak betah di rumah seperti neraka rumahnya katanya begitu. Ya maka ya ini juga baik untuk kita renungkan bersama bahwa kita yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah dipanggil menjadi murid Tuhan, apakah kita benar-benar sudah menjadi tanda yang benar bagi dunia ini? Minimal bagi orang-orang dalam keluarga kita, dalam lingkungan tempat kerja kita, sahabat-sahabat kita. Ataukah kita justru malah menjadi batu sandungan bagi mereka? Kesaksian yang paling baik itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita renungkan bacaan-bacaan hari ini. Kita mau percaya dan beriman kepada Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita boleh menemukan Dia dalam setiap tanda-tanda yang diberikan dalam hidup kita, dan juga sekaligus kita mohon rahmat supaya kita pun bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi semua orang yang kita jumpai pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.